firman-Mu Tuhan. Hanya kalau Engkau yang berkemurahan kepada kami bisa mendengarkan, kami bisa mengerti dan mempercayainya, bahkan untuk melakukannya. Sebab itu Tuhan, sebelum penaburan firman-Mu, kami datang sekali lagi kepada Dikau Tuhan. Biarlah Engkau tetap kiranya ada di tengah-tengah kami. Engkau bersabda dalam kami Tuhan, menegur, menyatakan kesalahan kami, menasihati kami Tuhan, supaya kami melakukan sesuatu tepat seperti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengganggu, bisa menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita duduk dengan tenang. Gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita dan kita akan membaca dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Mari kita sama-sama membaca kitab Wahyu pasal yang ke-22. Kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan baca sekaligus ayat-ayat ini. Mari kita membaca kitab Wahyu pasal 22 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan baca sekaligus dan kita akan mengikuti penguraian sejauh mana Tuhan berikan kepada kita pada malam hari ini. Lalu Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Ya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Kita sudah memeriksa ayat yang pertama tentang sungai air kehidupan. Pada pasal 21 ada kitab kehidupan anak domba Allah. Dalam pasal 22 ada sungai air kehidupan. Kita sudah memeriksa baik kitab kehidupan itu pada pasal yang ke-20, kitab kehidupan pasal yang ke-20. Di sana dikatakan dalam ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Sekarang dalam pasal yang ke-21, saudara-saudaraku,
Kita lagi juga membaca kitab kehidupan ini dalam ayat yang ke-27. Hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu yang bisa masuk ke Yerusalem. Pasal 22, sungai air kehidupan. Kita sudah bicarakan dan sekarang kita akan memeriksa ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Puji Tuhan, pohon-pohon ini berbicara tentang firman. Air berbicara tentang Roh Kudus. Air kehidupan ini bicara tentang Roh El Kudus yang akan diterima oleh anak-anak Tuhan. Tetapi pohon-pohon kehidupan ini berbicara tentang firman Allah. Pohon-pohon kehidupan ini berbicara tentang firman Allah, berbuah dan berdaun. Daunnya untuk menyembuhkan, daunnya untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dalam kitab Kejadian pasal 3, kitab Kejadian pasal yang ketiga, 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 kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang ke-22 dan selanjutnya. Kita membaca ayat 22 dan selanjutnya. Kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 22 dan selanjutnya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, Ya, tahu tentang yang baik dan yang jahat. ya. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Iya. Jadi buah pohon kehidupan ini untuk menghidupkan manusia selama-lamanya. Itu buah. Daunnya untuk menyembuhkan penyakit segala bangsa, tapi buahnya untuk menghidupkan manusia. Dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, kitab Kejadian pasal yang kedua, untuk kesekian kalinya saya menjelaskan lagi ayat yang ke-9. Kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, Ya, berbagai-bagai pohon dari bumi. yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ya, ini pohon yang pertama, pohon yang menarik dan dapat dimakan buahnya. Pohon yang menarik dan buahnya dapat dimakan. Terus? Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, Iya, pohon kehidupan di tengah-tengah taman. serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Iya, terima kasih. Jadi ada 3 macam pohon ini. Ada 3 macam pohon. Yang pertama, berbagai-bagai pohon di bumi yang buahnya boleh dimakan. Ayat yang ke-6 kita baca. Ayat yang ke-6. Tetapi ada kabut naik ke atas Ayat pasal 2 ayat 6.
ayat 16. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Iya, terima kasih. Jadi inilah pohon-pohon pertama, pohon yang boleh dimakan untuk saudara-saudaraku, supaya manusia ini hidup sebagai pemeliharaan tiap hari. Semua pohon, buah semua pohon boleh dimakan. Kemudian pohon yang kedua, pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon pengetahuan baik dan jahat. Pelajaran yang saya terima, pohon ini berbicara tentang Taurat. Pohon ini berbicara tentang Taurat. Firman Allah dalam bentuk larangan dan perintah, atau perintah dan larangan. Ini Taurat, perintah dan larangan. Ini yang kedua, pohon yang memberikan kita pengertian. Dalam kitab Mazmur, kita baca kitab Mazmur pasal 119 ayat 130. 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Iya, memberi pengertian, memberi pengetahuan, memberi pengertian. Kemudian yang ketiga, itulah pohon kehidupan. Pohon kehidupan, pohon yang memberikan, kita sudah baca tadi, memberikan kehidupan. Mari kita akan periksa tentang pohon ini. Saya ulangi, pohon pengetahuan baik dan jahat itu berbicara tentang Taurat. Saudara-saudaraku, dari Taurat ini menjelaskan apa itu dosa. Dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus menjelaskan kembali, Taurat itu dibutuhkan untuk memberikan kita pengertian, untuk mengetahui apa itu dosa. Dengan hukum-hukum itu kita tahu. Kalau hukum itu mengatakan jangan berzina, kita tahu zina itu dosa, dan sebagainya, tentang dosa keinginan. Jadi dari Taurat itu memberikan kita pengertian akan hal yang baik dan yang jahat, saudara-saudaraku. Tetapi buah pohon El-Hayat itu memberikan kehidupan. Buah pohon kehidupan itu bicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada dua pohon yang di tengah-tengah taman yang disebutkan dalam ayat 9 pasal 2. Selain dari pohon-pohon yang sekian banyak, ada dua pohon di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan, pohon kehidupan, dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Kitab atau firman Allah dalam bentuk Taurat itu telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia lewat Nabi Musa di atas bukit Sinai, di atas gunung Sinai. Tuhan memberikan itu Taurat, firman yang merupakan perintah dan larangan. Perintah dan larangan yang ternyata bahwa tidak ada seorang manusia pun yang mampu melakukan. Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan. Mereka telah mengambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia telah memakan, dia telah memberikan kepada suaminya. Suaminya juga telah memakan buah ini, dan kedua-duanya terbukti
membuka matanya melihat keadaan mereka yang sesungguhnya, bahwa sudah melanggar hukum Taurat dan mereka kehilangan pakaian kemuliaan Allah. Di dalam surat Ibrani pasal yang ketiga, surat Ibrani pasal yang ketiga, surat Ibrani pasal yang ketiga. Mari kita baca itu. Surat Ibrani pasal yang ketiga. Surat Ibrani pasal yang ketiga, kita membaca ayat 21 dan selanjutnya. Surat Roma, maafkan, surat Roma bukan Ibrani. Surat Roma pasal 3 ayat 21. Surat Roma pasal 3 ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah tetap dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Iya. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Karena Sebentar, dalam ayat 20 dikatakan Taurat itu betul disampaikan supaya orang mengenal kesalahannya. Coba baca ayat. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Iya, orang mengenal dosa. Sekarang ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Iya, semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya, terus Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. iya, terima kasih. Dalam surat Yakobus, kita baca ini. Jadi kita lihat tentang pohon ini dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang kedua. Surat Yakobus pasal yang kedua ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, Barang siapa menuruti seluruh hukum, 10 penyuruhan, siapa yang menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ya, mengabaikan atau melanggar satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, Ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina Ya. tetapi membunuh, Jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. ya, kamu menjadi pelanggar hukum. Tidak berzina tetapi membunuh, kamu menjadi pelanggar hukum juga. Jadi inilah saudara-saudaraku suatu semacam satu pohon, namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8 kita melihat di sini Yesus berhadapan dengan hukum Taurat. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita membaca seluruh ayat ini. Saudara-saudara. Itu berkaitan dengan surat Yakobus tadi. Mari kita baca mulai ayat yang pertama.
Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Iya, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. 2. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Iya, baca terus. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dan hukum Taurat memerintahkan kita." Musa dalam hukum Taurat. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Ya, terus Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya, jadi Yesus diperhadapkan dengan dua hukum yang disebut di dalam surat Yakobus tadi. Pertama, seorang wanita yang berdosa karena berzina. Seorang yang berdosa karena berzina. Kemudian dia menghadapi juga orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang ingin membunuh perempuan ini, ingin membunuh wanita ini. Sebenarnya bukan wanita ini yang mereka ingin bunuh, tapi ayat ini mengatakan mereka mencari sebab bagaimana untuk mendapat kesalahannya Tuhan. Ini berarti mereka ingin membunuh yang lain yang tidak berbuat dosa. Itulah Yesus Kristus. Jadi antara dua hukum ini, tidak berzina tetapi membunuh saudara-saudara. Dan surat Yakobus mengatakan kedua-duanya sudah melanggar hukum Taurat. Tuhan berada di antara hukum Taurat ini. Untuk apa? Untuk menggenapkan hukum Taurat, yaitu dengan menyerahkan dirinya lewat pengorbanannya yang nyata, yaitu di atas kayu salib. Yesus rela mengorbankan dirinya untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Tuhan. Jadi cara untuk menggenapkan hukum Taurat ini dan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, yaitu harus ada korban. Sebab harus dinyatakan suatu kebenaran. Dia menjadi korban untuk menanggung dosa manusia. Ia tidak berbuat dosa, tapi kalau ia mati di atas kayu salib, ia menanggung dosa manusia, supaya segala pelanggaran yang dilakukan oleh manusia ini sudah ditanggung oleh Yesus di atas tubuhnya di kayu salib. Ia telah mati di kayu salib. Ia menanggung segala dosa-dosa kita. Dia mau menggenapkan hukum Taurat ini di kayu salib, saudara-saudaraku, dan dia disebut yang menjadi penebus. Dia mengampuni segala dosa-dosa kita.
Kalau kita baca dan selidiki dalam Alkitab ini, saudara-saudaraku, wanita yang ditangkap inilah orang-orang yang pertama diceritakan dalam Alkitab yang jelas-jelas menerima penebusan dosa dari manusia yang sudah melanggar hukum Taurat. Kalau kita baca teliti, kita akan melihat bahwa sesungguhnya inilah suatu fakta, suatu kenyataan manusia itu dapat menerima penebusan dosanya. Dia yang sudah melanggar hukum Taurat, tetapi karena ia dibawa kepada Tuhan, inilah jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sekarang. Wanita ini seharusnya sudah mati. Wanita ini seharusnya dia sudah mati. Wanita ini seharusnya dia sudah mati, dilempar dengan batu. Hukumnya sudah ada. Wanita ini harusnya sudah dilempari dengan batu. Dia berada dalam satu tempat dan semua orang dalam kampung itu datang untuk melontari dia dengan batu, untuk menghapuskan kesalahan, supaya di negeri itu ada damai, ada berkat Tuhan. Jadi wanita ini harusnya berada pada pohon, saya istilahkan ini, pohon pengetahuan baik dan jahat, yang buahnya telah ia makan. Ia telah berbuat dosa, dan di tempat itu dia harus dilempar dengan batu. Di dalam, kita baca dalam Injil, Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22. Injil Lukas pasal yang ke-22. Di Taman Getsemani, ayat 39 sampai dengan beberapa ayat berikutnya. Jadi di Taman Getsemani, kita baca di Taman Getsemani ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Ya, terus. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Murid-muridnya mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Saudara perhatikan, dia menempatkan diri sejauh sepelempar batu. Dia berada di tempat di mana batu yang akan dilemparkan jatuh di tempat itu, di situ. Ulangi. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Ya, terus. Lalu ia berlutut dan berdoa. Berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Ya, terima kasih. Jadi di tempat sepelempar batu, itu sebenarnya tempat wanita yang melanggar hukum Taurat itu berada. Itu tempat orang berdosa berada. Tempat sejauh sepelempar batu, itu tempat orang dihukum mati berada. Di situ Yesus berlutut. Di situ Yesus berdoa untuk melakukan kehendak Allah, yaitu menanggung segala salah dan dosa. Coba dengarkan ayat yang ke-42, ulangi. "Ya Bapakku, Ya. jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Iya, tetapi bukanlah kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Jadi di situ dia merelakan diri untuk melakukan kehendak Allah, yaitu menjadi korban korban penebusan, korban pendamaian antara Allah dengan manusia yang berdosa. Jadi tepat di mana jatuhnya batu yang akan dilemparkan. Seperti wanita yang tertangkap basah tadi, itu tempat itu di mana wanita itu akan mati. Semoga perkataan ini saudara bisa tangkap, saudara-saudaraku. Saudara bisa tangkap tempat di mana Yesus berlutut itu membayangkan, menggambarkan tempat di mana sebenarnya manusia harus mati. Di situ Yesus sudah mengambil tempat, berlutut berdoa, menanggung dosa manusia, menanggung kutukan dosa manusia, bagaikan cawan yang penuh murka Allah yang harus ia minum. Dan dia sudah minum itu untuk melepaskan manusia, mulai dari zaman Adam dan Hawa sampai nanti akhirnya dunia ini. Semua dosa manusia itu, semua kutuk yang jatuh atas manusia berdosa sudah diminum oleh Tuhan di dalam satu cawan yang disediakan bagi dia. Dia tidak mampu melakukan dengan kekuatannya sendiri. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ya, seorang malaikat dari langit. Ini kuasa Tuhan, memberikan kekuatan di dalam percobaan. Jangan kita putus asa. Kalau kita bersekutu dengan Yesus di tempat di mana Yesus sudah berdoa untuk kita, sudah menggantikan tempat kita, sudah menempatkan diri di tempat di mana seharusnya kita berada di situ, saudara-saudaraku, maka Tuhan akan berikan kita kekuatan. Malaikat dari surga memberikan kekuatan, menolong, memberikan kekuatan kepada kita. Dulu kepada Yesus, sekarang kepada kita sekalian. Itu sebabnya saudara, mari kita lihat, dengan Yesus sudah menempati tempat ini, menyatakan kerelaannya untuk meminum cawan kutukan itu. Maka saat itu juga, saudara-saudaraku, saat itu juga pohon pengetahuan baik dan jahat, Taurat, digenapi oleh Tuhan, tepatnya di atas kayu salib. Yohanes pasal 19. Ini saudara-saudaraku suatu gambaran-gambaran yang perlu diikuti dengan segala ketenangan hati, ya. Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19 ayat 29 sampai ayat 30. Ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Baca. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Ya, penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang, ya, yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ya, di dalam kitab Nabi Yesaya, anggur asam ini bicara tentang jahatnya bangsa Israel yang tidak takluk, yang tidak melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara, itu kejahatan daripada bangsa Israel. Itu di dalam kitab Nabi Yesaya. Saudara taruh tanda di tempat ini, saya akan tunjukkan, sebab ini Bible Study ya, saya
harus menunjukkan ayat-ayatnya supaya kita menjadi nyata, dapat dipertanggungjawabkan perkataan anggur asam di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-5. Nabi Yesaya pasal yang ke-5. Mari. Saya mohon kesabaran kita. Nabi Yesaya pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat 2 kita baca. Ayat 1 sampai 2. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Iya, terus Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. ayat 2. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Iya. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Iya, terus Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. buah anggur yang baik. Terus Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. buah anggur yang asam, buah anggur yang busuk, buah anggur yang asam, buah anggur yang busuk. Ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam Ya. ialah kaum Israel. Ialah kaum Israel. Kebun anggur yang diceritakan ini itu adalah kaum Israel. Kebun anggur itulah kaum Israel Dan orang Yehuda dan orang Yehuda. Terus ialah tanaman-tanaman kegemarannya. iya, terus Dinantinya keadilan, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Ini kebusukan bangsa Israel digambarkan bagaikan anggur asam. Itu diminum oleh Yesus. Coba kita kembali sekarang dalam Injil Yohanes 19. Jadi busuknya keonaran bangsa Israel ini yang melanggar hukum Taurat, saudara-saudara, yang melanggar hukum Taurat, terutama dalam dosa seks. Dalam kitab Yehezkiel diceritakan bagaimana busuknya bangsa Israel ini. Bagaimana busuknya bangsa Israel ini menajiskan diri. Mari kita kembali dalam Injil Yohanes 19 tadi. Kita menemukan di situ bekas atau suatu tempat yang penuh anggur asam. Ini dosa bangsa Israel. Coba baca ayat 29. Di situ ada suatu bekas anggur asam. Penuh. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Ya, penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang Ya. yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ya, di Taman Getsemani Tuhan melihat bekas ini, Tuhan melihat cawan ini, dan Tuhan katakan kalau boleh ini dilewatkan, sebab itu merupakan murka Allah atas umat manusia yang berbuat dosa, terutama bangsa Israel ini. Kalau boleh cawan ini dilewatkan, tapi dalam hal ini kehendakmu yang jadi. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Iya, sesudah ia meminum anggur itu, dia katakan sudah selesai. Terus Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. ya, dia sudah menyelesaikan segala pekerjaan penebusan dosa manusia. Dia sudah menyelesaikan pekerjaan penebusan dosa manusia ini. Saudara-saudaraku, dia selesaikan. Dia sudah selesaikan semua dosa manusia ini. Sekarang tinggal bagaimana kita percaya atau tidak kepada dia. Kalau kita percaya kepada dia, maka pengampunan itu sudah secara jelas diselesaikan. Di dalam surat Ibrani, surat Galati,
Surat Galati pasal yang ketiga. Surat Galati pasal yang ketiga. Di sana disebutkan apa arti kejadian yang disebutkan dalam ayat 19 tadi. Dalam Yohanes 19 tadi. Galati pasal yang ketiga. Galati pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang ke-9 sampai ayat 4. Ayat 9 sampai ayat 14. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Ibrahim yang beriman itu. Ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Iya, orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu berada di bawah kutuk. Tadi dalam surat Yakobus mengatakan sebab tidak ada orang yang mampu melakukan itu. 10 penyuruhan, kita lakukan 9, melanggar 1 sama dengan melanggar seluruhnya. Baca terus. Sebab ada tertulis, Iya. terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Ya, 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Adalah jelas. Terus. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ya, terus. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, Ya. melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, 13. Kristus telah menebus kita Ya. dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Iya, dengan jalan dia mengambil tempat kutuk itu. Dia berlutut tepat di mana pelanggar hukum Taurat. Itulah wanita yang berbuat dosa berzina itu. Tepat di tempat dia berada itu, Yesus sudah mengambil tempat berlutut untuk kemudian menerima lemparan batu. Ini bicara tentang pengalamannya di atas kayu salib. Yesus Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya, ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, Iya, supaya di dalam Dia berkat Ibrahim sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Terima kasih. Jadi ini saudara-saudaraku, ada 2 pohon, pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini tempat dari manusia berdosa, dari gereja Tuhan, bangsa Israel maupun kita bangsa kafir. Bangsa Israel berbuat dosa karena melanggar hukum Taurat. Tapi kita bangsa kafir sudah berbuat kejahatan berasal dari tabiat dosa yang ada di dalam manusia ini. Kedua-duanya itu ditanggung, dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Ya, ini pohon ini. Sehingga waktu Yesus mati di atas kayu salib, tempat itu pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon pengetahuan baik dan jahat itu tidak ada lagi, digenapkan oleh Tuhan. Bukan lagi pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi menjadi pohon kehidupan. Di dalam, mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul pasal 15. Kisah Rasul pasal yang ke-15. Cuma dalam terjemahan bahasa Indonesia ada ayat, ada perkataan-perkataan yang tidak diterjemahkan, perkataan yang sangat penting. Coba kita membaca dalam ayat 23, ayat 23 sampai dengan ayat 29. Ini sebuah surat. Ayat 23. Kita membaca ayat 23 sampai dengan 29. Ini kita baca secara lengkap. Ini sebuah surat untuk membela bangsa kafir.
kafir. Coba kita baca. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, Iya. salam dari rasul-rasul dan Salam. penatua-penatua. Iya, terus Dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antioquia, Iya. Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. iya, ini jemaat yang terdiri dari bangsa kafir. Ayat 24. Kami telah mendengar Iya. bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Ya. Sebab Di sini dalam ayat 24 ini ada terjemahan yang kurang, yang tidak diterjemahkan, yang sebenarnya mengandung arti bahwa bangsa kafir ini tidak perlu melakukan hukum Taurat. Tidak perlu melakukan hukum Taurat. Saudara-saudara yang berbahasa Belanda atau bahasa Inggris, di sana saudara bisa membaca ada ayat yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini yang mempunyai arti bahwa kita bangsa kafir ini tidak disuruh melakukan hukum Taurat. Kita tidak melakukan hukum Taurat, itu untuk bangsa Israel. Taurat itu untuk bangsa Israel. Baca terus. Ayat 25. Sebab itu, dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, Ya. bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasih, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 27. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, Ya. yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Terus. Sebab adalah keputusan Roh Kudus Iya, adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu. ya, jangan ditanggungkan beban, itu beban Taurat yang memang itu untuk bangsa Israel, yang dibebankan yang lebih dari yang perlu ini. Ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, Iya, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, Iya. dan dari percabulan. iya, Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat Ya, baik. ya, Sekianlah terima selamat. sekian selamat. Jadi di sini saudara-saudaraku, Tuhan menunjukkan kepada bangsa Israel ini diajar untuk meninggalkan tabiat dosa yang ada di dalam bangsa kafir itu, saudara-saudara. Sebab kalau hukum Taurat itu, Taurat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-31, saudara-saudaraku, di sana dikatakan itu merupakan janji Tuhan, janji antara Tuhan dan bangsa Israel. Kitab Keluaran pasal 31. Kitab Keluaran pasal yang ke-31. Kitab Keluaran pasal yang ke-31. Saudara-saudaraku. Ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat Iya. dengan merayakan Sabat, Iya. turun-temurun menjadi perjanjian kekal Iya. antara aku dan orang Israel. Maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk Iya. beristirahat. Ini tentang Sabat, salah satu hukum Taurat. Itu janji antara Allah dan Israel. Antara Allah dan Israel. Jadi dengan matinya Yesus di atas kayu salib, dengan matinya Yesus di atas kayu salib, maka pohon El Hayat yang tadinya ada di tengah-tengah taman, pohon pengetahuan baik dan jahat yang ada di tengah-tengah taman, itu sudah diganti oleh Yesus dengan tubuhnya sendiri untuk mempelai wanitanya, untuk gereja Tuhan, sehingga
pohon pengetahuan baik dan jahat menjadi pohon kehidupan. Jadi dua pohon El Hayat itu Tuhan Yesus, pohon pengetahuan baik dan jahat sudah menjadi pohon kehidupan. Sehingga kedua macam pohon ini dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22, kitab Wahyu pasal 22 kita membaca, kitab Wahyu pasal yang ke-22, kitab Wahyu pasal yang ke-22, di Taman Eden itu, maafkan, di Yerusalem baru, di negeri itu dikatakan, di sana, di tengah-tengah jalan kota itu, ayat 2, di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Jadi tidak lagi disebut di situ, pohon pengetahuan baik dan jahat. Tapi pohon yang pertama adalah pohon El Hayat, pohon yang kedua juga adalah pohon El Hayat. Itulah mempelai wanita, mempelai pria, dia pohon kehidupan, mempelai wanita, dia juga pohon kehidupan. Sebab ia hidup dari pohon kehidupan, ia makan dari buah pohon kehidupan. Dia percaya kepada Yesus yang sudah mati menggantikan dia. Dia punya kehidupan bukan dari bumi ini, bukan dari roti dunia ini, tetapi dari firman kehidupan, dari buah pohon kehidupan. Sehingga di dalam sudah menjadi pohon El Hayat. Oleh karena Yesus telah mati di atas gunung Golgota, ia telah bangkit, ia telah naik ke surga, ia datang menjemput mempelainya, membawa masuk ke dalam kota Yerusalem baru untuk tinggal di dalamnya. Jadi saudara-saudaraku, demikian di dalam kota Yerusalem baru ini tidak ada lagi yang disebut pohon pengetahuan baik dan jahat seperti yang ada di Taman Eden. Dalam perjanjian lama, kitab Kejadian, dalam kitab perjanjian baru, di sana ada dua pohon ini di seberang menyeberang, pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali sudah memberikan kehidupan. Dalam Wahyu pasal yang kedua, kita lihat di sini orang yang bisa menjadi orang yang bisa makan buah pohon El Hayat ini adalah orang yang menang. Orang yang menang. Coba kita membaca kitab Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terus. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Iya, dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Itulah kota Yerusalem baru. Kita makan oleh karena kita menang. Di sini dalam ayat yang keempat, kita ayat 4 dan ayat yang kelima, saudara-saudaraku, kita kembali kepada kasih mula-mula itu kepada korban Kristus. Kalau kita menang, kita bisa kembali sampai kepada korban Kristus. Kita sampai kepada korban Kristus di atas kayu salib. Kita menang. Kita diberi kesempatan makan buah pohon El Hayat yang pada zaman Adam dan Hawa itu dilarang oleh Tuhan. Jangan sampai mereka mengulurkan tangan dan mengambil buah ini lalu mereka hidup sementara dosa yang mereka sudah lakukan belum dipertanggungjawabkan.
belum didamaikan dengan Tuhan. Tetapi waktu Yesus mati di atas kayu salib, dosa pelanggaran manusia, saudara-saudaraku, itu diperdamaikan, dipertanggungjawabkan oleh Yesus, sehingga manusia yang bertobat, manusia yang kembali kepada kasih mula-mula, manusia yang tadinya kehilangan kasih mula-mula ini, dia dapat kesempatan untuk dikatakan di sini dia menang. Dia boleh mengambil buah pohon kehidupan untuk makan, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Jadi jemaat Efesus ini dalam pasal 2 kitab Wahyu, kesalahan mereka adalah telah meninggalkan kasih yang semula. Kasih mula-mula itu korban Kristus. Itu kasih mula-mula, korban Kristus. Yesus yang rela mati, ini ditinggalkan. Itu kejatuhan yang paling dalam. Dikatakan paling dalam sebab tanpa korban Kristus tidak ada orang bisa didamaikan dengan Allah. Tanpa korban Kristus tidak ada pendamaian sempurna. Dengan korban Kristus, saudara-saudaraku, Allah menyatakan dirinya kepada manusia ini dalam kasihnya yang nanti menjadi kasih yang sempurna di dalam Yerusalem baru. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini suatu peperangan, suatu perjuangan untuk bisa tetap di bawah kaki salib Tuhan. Ini suatu perjuangan. Ini suatu perjuangan yang nanti akan merubah posisi kita dari tempat kutukan menjadi tempat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, ini pertama. Jadi kita kembali untuk mencapai kasih mula-mula ini. Saudara-saudaraku, dalam Wahyu pasal 7, Wahyu pasal yang ke-7, Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13, Wahyu 7 ayat yang ke-13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Iya, dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Iya, telah membuatnya putih di dalam darah anak domba Allah. Di sini bangsa kafir, di sini orang-orang yang berpakaian putih ini berbicara tentang bangsa kafir. Itu ayat 9. Ini dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Ini bangsa kafir yang sempat kembali kepada Tuhan. Ya, dia dibasuh oleh Tuhan. Sementara terlebih dahulu bangsa Israel sudah menempati tempat dalam ayat 1 sampai dengan ayat 8 dalam tubuh Kristus. Mereka sudah berada pada tempatnya. Kemudian ditambah dengan ayat 9 sampai 17 pasal 9. Kita bangsa kafir ada di situ. Haleluya. Dalam Wahyu pasal yang ke-22, Wahyu pasal yang ke-22, Wahyu pasal yang ke-22 ayat 14. Wahyu pasal 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ya, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya, jadi orang membasuh jubahnya itu boleh masuk. Ini juga suatu kemenangan, menikmati berkat korban Kristus itu. Dengan darah anak domba kita disucikan, jubah kita dibasuh, saudara-saudaraku. Dan kemudian kehidupan kita ini
mengalami kasih Allah yang sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kita melihat bagaimana besar kasih-Nya Tuhan bagi kita sekalian untuk hidup dipelihara oleh Tuhan dengan kasih dari Allah ini. Puji Tuhan. Jadi perhatikanlah dengan sebaik-baiknya bagaimana kehidupan kita ini menjadi suatu kehidupan yang sangat diperhatikan oleh Tuhan. Sementara orang yang tidak kembali kepada Tuhan, tidak kembali kepada Yesus Kristus, dalam Wahyu 22 ini ayat 11 dia katakan mereka akan bertambah cemar sampai menjadi sempurna untuk dihukum bersama Babel yang besar. Puji Tuhan. Jadi inilah yang bicara tentang pohon-pohon yang ada di dalam kota Yerusalem baru ini. Ayat yang kedua, tiap-tiap pohon-pohon itu berbuah 12 kali. Itu artinya tiap bulan dia berbuah dalam Wahyu 22 ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat. Ya, tidak ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. 4. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini penduduk dari kota ini jelas disebutkan di sini adalah Allah, adalah Tuhan dan para hamba-hambanya, yang akan memandang wajahnya. Ini adalah orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi ini bukan nanti, tetapi mulai sekarang. Bagaimana kehidupan kita ini bagaikan seorang hamba yang hanya berharap kepada Tuhan. Jadi bukan kita ini bukan hanya mau percaya kepada Dia, tetapi percaya dan berharap. Percaya dan berharap hanya kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, kita kehilangan segala-galanya. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Di dalam Injil, dalam kitab Mazmur Fatsal 123. Ini demikian kehidupan kita para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kitab Mazmur 123 hanya ada 4 ayat, kita baca semuanya. Kitab Mazmur 123. Nyanyian ziarah. Ya. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Ya. Jadi itu tadi sikap kita di dunia sekarang, memandang kepada Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, Engkau yang bersemayam di surga. 2. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuanya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Ya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Iya, sampai Ia mengasihani kita. Ini pandangan yang sungguh-sungguh, saudara-saudara. Kita dapat memandang Dia. Kita dapat memandang kepada Yesus Kristus. Ini suatu kemurahan untuk bisa memandang Dia. Ini suatu kemurahan yang besar, saudara-saudaraku. Setan tidak mendapat kesempatan ini. Malaikat-malaikat di surga yang jatuh dalam dosa
tidak mendapat kesempatan untuk memandang Tuhan, untuk mendapatkan pengampunan dosa-dosanya. Tetapi kepada kita Tuhan berikan kesempatan untuk tidak memandang bahwa segala sesuatu dari kemampuan kita, atau untuk berharap hanya kepada manusia, tetapi kita berharap kepada Tuhan, kepada tangan Tuhan, tangan yang diulurkan. Ini tangan yang mengerjakan segala sesuatu. Tangan itu juga yang memberkati kita. Bagaimana kita bisa melihat pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, begitu juga kita akan menerima berkatnya. Ini tangan Tuhan. Tangan Tuhan itu bicara tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Bagaimana kita bisa memandang pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan, menghargai pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Itu merupakan suatu kemurahan Allah yang besar di dalam kita sekalian. Jadi tangan Tuhan ini bicara tentang pekerjaan-pekerjaan Allah yang Tuhan kerjakan, baik dalam kehidupan kita maupun di dalam pekerjaannya, dalam pembentukan tubuh ini. Dia yang sudah membentuk kita. Saudara, kalau kita bisa memandang, menghargai pekerjaan Tuhan di dalam kita, menghargai korban, ini pekerjaan Tuhan, menghargai usahanya untuk menyatukan kita, ini pekerjaan Tuhan, ini tangan Tuhan. Jadi kita hamba Tuhan, kita anak-anak Tuhan, bekerja memandang pada tangan Tuhan. Pada akhirnya nanti dalam Wahyu pasal 22 kita akan memandang wajahnya yang penuh kasih sayang dan kemurahan. Saudara-saudara, di dalam setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan, tunjukkan kepada kita, dan kalau kita melihat dan menghargai pekerjaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, di sana kita menerima berkat yang besar dalam tangan Tuhan itu. Saudara-saudara, sebagai seorang hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita, sampai Ia memberkati kita. Ayat 3, kasihanilah kami ya Tuhan, Iya. kasihanilah kami, kasihanilah kami. sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Iya, Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, iya. dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Terima kasih. Jadi begini, demikian cara kita bekerja, mengikuti gerak dari Tuhan, mengikuti gerak dari tangannya Tuhan. Kita bekerja, jangan kita memandang pada diri kita sendiri, tetapi memandang kepada ladangnya Tuhan. Di sana kita melihat gerak tangan dari Tuhan di dalam ladang Allah. Sekarang itu ladang sudah menguning, siap untuk dituai, saudara-saudaraku. Dan kalau kita masuk di dalamnya, dikatakan kita menerima berkat dari tuaian itu. Kita akan menerima berkat dari tuaian. Dalam Injil Yohanes pasal 4, Injil Yohanes pasal 4, satu aliran sungai air kehidupan untuk membawa kita sampai kepada hidup yang berbuah-buah. Dalam Yohanes pasal 4, dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat, dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, Injil Yohanes pasal yang keempat, dalam ayat yang ke-34, ayat yang ke-34, Kata Yesus kepada mereka, Ya. makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku
dan menyelesaikan pekerjaannya. 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, Ya. lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Iya, ini pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan tangan Tuhan. Itu yang harus kita lihat sekarang ini. Lihat pekerjaan Tuhan. Kita diizinkan untuk masuk dalam pekerjaan Tuhan ini. Itu sesungguhnya hanya kemurahan Tuhan. Coba baca ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Untuk kehidupan yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Iya. Terus? Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Ya, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Iya, kita ini diizinkan oleh Tuhan untuk melakukan itu, menuai. Kita sekarang ini hanya masa menuai. Kalau masa menuai ini kita lewati, sesudah ini tidak ada lagi pekerjaan. Sekarang ini masa menuai. Saudara-saudara, dalam pemberitaan pelayanan dengan kabar mempelai ini, kita sekarang ini berada dalam masa penuaian. Lebih dari 60 tahun yang lalu khusus untuk kabar mempelai di Indonesia, saudara-saudaraku, itu sudah ditaburkan oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita. Saudara-saudaraku, terutama yang sangat terkenal adalah Bapak Pendeta Van Hessel almarhum. Dia sudah menaburkan baik di Jawa Timur sini dan terakhir pelayanannya di Irian. Di Irian, tepatnya di Hollandia, sekarang namanya Jayapura. Saudara-saudaraku, dia sudah menabur di sana. Kita hanya disuruh menuai. Kita hanya menuai, dia sudah menabur. Kita menuai. Tetapi sekarang lihat sikap kita dalam penuaian ini. Jangan kita sedikit merasa bahwa kita mampu, kita bisa, kita lebih kuat. Tidak. Di sini dikatakan seperti hamba harus memandang tangan tuannya, seperti hamba perempuan memandang tangan nyonyanya, tangan majikannya. Demikian kita memandang ladang Tuhan. Jangan memandang diri kita sendiri, tetapi kita memandang kepada Yesus Kristus. Dia mengutus kita. Ini kemurahan. Dia yang mengutus kita, dia yang sudah mengutus kita menuai di tempat yang kita tidak pernah menabur. Untuk saya secara pribadi, saya baru kali ini ke Jayapura, baru kali ini. Kalau Tuhan beri kesempatan pada tanggal 21 nanti, kalau Tuhan memberikan kemurahan, memperpanjang umur, memberikan kesempatan, semoga kesempatan itu dapat digunakan untuk mencapai Jayapura, tempat penaburan kabar mempelai. Saudara-saudaraku, kita mulai menuai, saudara-saudaraku, menuai kemurahan. Di dalam Mazmur 123 itu bicara tentang kemurahan. Kita menuai kemurahan. Itu buah pekerjaan, kemurahan. Di sini juga bicara tentang kemurahan. Orang lain sudah menabur, sekarang kita ke sana untuk menuai kemurahan supaya sama-sama kita bersukacita. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kemurahan ini kita sudah tuai, kita sudah terima kemurahan, semakin memuncak. Jadi bukan hanya kemurahan ini dapat uang, dapat pekerjaan,
dapat kesembuhan. Bukan cuma itu, tapi kemurahan ini untuk terutama masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, suatu pekerjaan penyatuan antara kafir dan Israel. Ini kemurahan yang besar, gerakan penyatuan umat. Siapa orang yang dipasang oleh Tuhan dalam sistem penyatuan ini? Adalah orang yang dapat memandang tangan Tuhan. Itulah orang-orang yang akan dipakai. Tuhan tidak pilih suku, bangsa, dan bahasa, tetapi setiap hamba-hamba laki-laki, setiap hamba-hamba perempuan yang memandang tangan majikannya. Tidak hidup untuk dirinya sendiri. Kalau untuk dirinya sendiri tidak dipakai dalam masa penuaian ini. Kalau orang menuai untuk dirinya sendiri, dia tidak dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan sedang memilih orang-orang yang sedang mengangkat matanya, memandang sekelilingnya. Kepada dia diberikan kepercayaan untuk menuai kemurahan Allah. Untuk apa kemurahan ini? Coba kita baca dalam Roma pasal 11. Itu puncak pekerjaan nanti. Roma pasal yang ke-11. Surat Roma pasal yang ke-11. Surat Roma pasal yang ke-11. Ini sudah berulang-ulang kali saya baca, tetapi kita akan baca sampai nanti kita benar-benar mengalami kemurahan ini dan dapat menggunakan kemurahan ini. Jadi kalau kemurahan ini hanya untuk kita sembuh dari penyakit, hanya untuk kita dapat uang, hanya untuk dapat segala sesuatu yang sifatnya jasmani, kemurahan itu kita anggap terlalu kecil, padahal kemurahan Allah ini besar sekali. Saudara-saudaraku, sebesar Yerusalem baru, saudara-saudaraku. Mari kita membaca ayat yang ke-30. Roma 11 ayat yang ke-30. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidakketaatan mereka. Kita ini sudah mendapat kemurahan, menuai kemurahan. Kita sudah menuai pekerjaan Allah. Saudara-saudaraku, Yesus telah mati bagi kita, dan kita menerima kemurahan. Kita sudah menerima kemurahan. Coba baca ayat 31. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, oleh kemurahan yang kita sudah tuai, kita sudah menuai kemurahan ini. Untuk apa kemurahan ini? mereka juga akan beroleh kemurahan. Ya, kita ini dipercayakan membawa berita kemurahan Allah ini kepada bangsa Israel. Ini bukan satu orang, tetapi setiap orang yang menuai kemurahan. Buah pohon yang sempat diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku, kita bawa kemana kemurahan ini? Sekali lagi, kalau kemurahan itu hanya untuk dapat harta benda, kekayaan, hanya untuk sembuh dari penyakit, itu kemurahan. Tetapi belum merupakan semuanya. Masih ada. Kalau kemurahan ini kita memandang masih ada bagian tubuh Kristus yang harus dicapai, maka inilah kemurahan yang sangat besar. Kita masuk nanti dalam penyatuan tubuh Kristus, di mana di sana ada bangsa Israel yang bermeterai. Kita juga akan bermeterai di dahi kita. Bangsa Israel mendapat meterai dalam Wahyu pasal 7. Mereka lebih dahulu dimeteraikan. Kemudian kita sekarang bangsa kafir. Saudara, untuk menerima meterai ini di dahi kita, untuk memandang Dia, Wahyu pasal 22. Saudara, bagaimana kita dapat meterai ini? Ini kalau kita dipakai oleh Tuhan, bagaikan hamba yang setia memandang tangannya Tuhan. Haleluya. Perkataan ini perkataan yang patut diterima dalam pengertian Roh Kudus, sebab satu gerak ini gerak yang besar. Efesus pasal 2
Efesus pasal yang kedua. Surat Efesus pasal yang kedua. Surat Efesus pasal yang kedua, ini pekerjaan Tuhan di hari-hari ini. Ini pekerjaan Tuhan. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Di Nias saya juga sudah memberitakan hal ini. Tapi kali ini kita baca lagi. Mulai ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13 perhatikan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini kemurahan. Yang dulu jauh sudah dekat, bisa memandang. Itu dekat. Kalau jauh tidak bisa melihat. Kalau kita berada di tempat jauh kita tidak bisa melihat, tapi kalau kita dekat kita bisa memandang. Wahyu pasal 22 tadi, kita memandang wajahnya. Itu berarti kita didekatkan. Kita didekatkan. Baca terus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ini pekerjaan akhir ini dari Tuhan. Meroboh untuk mempersekutukan, merobohkan tembok. Ya sudah robohkan, saudara-saudaraku. Terus, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Perhatikan ini pekerjaannya sekarang, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Pekerjaan pertama merobohkan perseteruan sudah ia lakukan di atas kayu salib. Ia merobohkan tembok pemisahan itu. Sekarang lanjutannya adalah mempersatukan kedua kubu ini, kedua kutub ini menjadi satu di dalam tubuhnya. Terus ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Terus, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Terus, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Terus, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun. Jadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Ini roh. Pekerjaan yang sekarang ini. Ini penuaian sekarang, membangun tubuh Kristus. Ini oleh kemurahan, saudara-saudaraku. Tuhan sudah memulaikan dengan menyerahkan dirinya di atas kayu salib, merobohkan tembok persekutuan, tembok perseteruan, supaya kita kedua kubu, kedua kutub ini dapat disatukan, yang jauh maupun yang dekat, bangsa kafir dan bangsa Israel menjadi satu bangunan, menjadi tubuh Kristus. Ini pekerjaan yang kita kerjakan sekarang. Itu termasuk pekerjaan penuaian. Kita tinggal menuai, saudara-saudaraku. Kalau kita sekarang dalam kesempatan ini masih mau berdalih dengan alasan apapun juga, terutama alasan daging ini, kepentingan daging, gengsi, kesalap,
kesalahpahaman itu masih dipertahankan, kita mengorbankan kemurahan Allah. Kita nanti dalam pelayanan ini, pelayanan tim yang cukup besar, saudara-saudara. Kita dalam pelayanan tim ini cukup besar, lebih dari 300 orang. Jaga daging ini, ya. Sentuhan-sentuhan, perselisihan paham, emosi dan sebagainya, itu harus dijaga betul-betul, sebab kita masuk dalam ujian. Kita masuk dalam ujian sejauh mana kita memperhatikan kemurahan Allah. Akan ada kesalahpahaman, akan ada ketidaksesuaian, tetapi jangan diselesaikan dengan suara daging ini. Pandang kepada tangan Tuhan, pandang kepada kemahakuasaan Tuhan, kepada kemampuan Tuhan, dan memuncak sampai kepada kemurahan Tuhan dalam kita. Jangan kemurahan ini dikorbankan hanya untuk kepentingan daging ini. Saudara-saudaraku, kita sudah berada pada pekerjaan terakhir, pekerjaan bulan yang keempat, 4 bulan 120 hari. Kita sudah berada pada hari yang terakhir, tahun yang ke-6000 sama dengan 100 tahun yang, atau hari yang ke-120. Sudah berada pada hari yang terakhir untuk bekerja. Sudah di dalam suasana kemurahan. Harusnya tidak ada pekerjaan lagi, tapi kita masih dipanggil. Ini hari-hari kemurahan. Kalau ini kita biarkan, tidak ada lagi kesempatan. Kita sudah dikasih kemurahan. Mau diapakan kemurahan ini? Kita akan membawa, kita dipercayakan oleh Tuhan untuk membawa kemurahan ini. Rasul Paulus salah seorang bangsa Israel. Nah, dia berkata tentang kita bangsa kafir ini. Kita sudah mendapat kemurahan. Kita sudah mendapat kemurahan. Sekarang kita punya tugas untuk membawa kemurahan ini kepada bangsa ini, bangsa Israel yang sekarang masih keras hati, saudara-saudara. Dan kita memulaikan hari-hari ini dengan mata yang memandang kepada wajahnya Tuhan, memandang kepada tangan kemurahannya. Kita bekerja sejauh mana Tuhan izinkan kita bekerja. Tentang mengorbankan harta benda, saudara-saudaraku, itu memang sudah seharusnya. Di dalam, lebih baik saya baca ayatnya dalam surat Roma. Dalam surat Roma, mari kita baca dalam surat Roma. Surat Roma pasal 15. Surat Roma pasal 15. Surat Roma pasal 15. Ayat 25. Mulai ayat 25. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Iya. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Iya, saudara. Mereka yang belum mendapat kemurahan, disebut orang miskin. Terus keputusan itu memang telah mereka ambil. ya, ini orang Makedonia. Orang Makedonia kalau diukur kekayaan disebut mereka sangat miskin. Sangat miskin dan dalam kesukaran. Orang yang miskin dalam kesukaran, mereka sudah merasakan kemurahan Tuhan. Mereka mohon supaya mereka dapat bagian dalam pelayanan orang-orang kudus ini. 27. Keputusan itu
memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Iya, terus Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, iya, jika kita bangsa kafir ini telah mendapat harta rohani dari orang Yahudi, yang itu sebetulnya kemurahan itu untuk orang Yahudi, tetapi sekarang kita yang mendapat, sebab mereka keras hati. Kalau harta rohani ini sudah diberikan kepada kita bangsa kafir, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu, ya bangsa lain itu bangsa kafir aja, sebut aja bangsa kafir, maka wajiblah juga bangsa kafir itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. ya ini kemurahan. Sampai Tuhan bicara sampai dengan perkara jasmani dalam kaitan pelayanan ini, dalam kaitan hubungan antara kafir dan Israel ini. Tuhan bicara sampai pandangan sejauh itu, yang terkecil pun Tuhan tunjukkan. Ikut mewarnai kemurahan Allah di dalam kita. Kita tidak tahu kalau gerakan kita, gerakan yang Roh Kudus di tengah-tengah kita ini sudah mengarah kepada gerakan perjalanan ke Yerusalem ayat 29, ayat 25. Apa ini sudah gerakan yang mengarah perjalanan ke Yerusalem, saudara-saudaraku? Perjalanan ke pusat ibadah bangsa Israel, Yerusalem. Ini harus didoakan, saudara-saudaraku, supaya Tuhan memberikan kita pikiran yang jernih, hati yang lapang untuk bisa menampung suatu penjelasan, pengertian Tuhan, pengertian dari maksud Tuhan. Sebab kehendak Tuhan ialah selesai. Dalam ayat 34 tadi, Yohanes 4, itu makanan kita. Itu makanan, itu rezeki kita melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Jadi memang saudara-saudaraku, sampai pada harta jasmani ini pun yang kita terima, kita rasakan itu kemurahan Tuhan, harus kita mengerti untuk apa kemurahan, untuk apa kemurahan ini. Kalau Tuhan masih kasihkan kita umur panjang, dari pendaftar-pendaftar saya melihat saudara-saudaraku orang yang tidak mampu secara keuangan, tapi mereka ingin menggunakan kemurahan apa yang ada pada dia, dan Tuhan akan menolong. Ada orang yang secara fisik, kalau hitungan-hitungan saya jangan mendaftar orang ini, saudara-saudaraku, fisiknya sesungguhnya tidak mengizinkan seseorang yang sakit, baru sakit keras, tapi begitu dia mendapat kemurahan, bangkit dari kesakitan yang gawat itu, saudara-saudaraku, dia mendaftar, ikut, bahkan bayarannya sudah lunas. Saya lihat dia sudah lunas, dengan sisa hidup yang demikian. Saya sebagai sesama manusia melihat, tapi seberapa umur yang dia terima dari Tuhan merupakan kemurahan Tuhan, dia gunakan untuk melayani Tuhan. Ada banyak dalam pendaftaran kali ini. Saya melihat banyak hal-hal yang saya harus memuliakan Tuhan. Tetapi sekali lagi, jangan kepentingan daging. Ini harus disingkirkan. Pandang ladang Allah. Iman harus iman sungguh-sungguh. Jangan iman gandol, jangan kepentingan daging semacam emosi, amarah, perselisihan.
itu harus disingkirkan. Kita bekerja tim, harus bekerja tim, harus bisa menyesuaikan, ya. Jangan mempertahankan kebenaranmu, itu bukan kemurahan. Bagaimana saudara mengorbankan gengsi, mengorbankan perasaan demi persekutuan, itu kemurahan. Itu kemurahan. Kalau kita mengorbankan perasaan kita demi penyatuan, itu kemurahan, saudara-saudaraku. Dan ini yang akan dipakai oleh Tuhan. Ini yang bisa berkelanjutan. Sebab itu kita mau bersatu, bersekutu di hari-hari ini. Ikutkan gerak. Sebab kita pohon kehidupan. Pohon yang tumbuh tanpa halangan. Pohon kehidupan, pohon yang tumbuh tanpa halangan sampai pada berbuah-buah, dan buahnya memberikan suatu kehidupan yang tidak terhalangi untuk selama-lamanya. Jadi jangan ada sesuatu yang menghalangi di dalam diri kita ini untuk saudara-saudaraku, untuk mengerjakan kemurahan Allah yang ada di dalam kita. Sekali lagi, jangan bekerja dengan emosi, jangan, saudara-saudara, jangan ikut-ikutan, tapi ikutkan gerak tangan dari Tuhan, memandang kepada wajahnya Kristus. Haleluya. Kita sudah harus semakin tepat dalam pelayanan ini. Sudah harus semakin tepat dengan mengikuti jalannya firman Allah. Pohon kehidupan. Kita memandang kepada wajahnya Kristus. Nanti disebut tidak ada gelap, tidak ada malam di sana. Semua harus menjadi terang. Sebabnya mari saudara-saudaraku, kita ikutkan semua ini. Saudara-saudara kita sudah berada pada minggu-minggu pelaksanaan pelayanan di Jayapura. Tim dari logistik sudah berangkat. Besok tim dari sekretariat juga akan berangkat. Kita doakan. Juga hamba-hamba Tuhan dari Surabaya, beberapa hamba Tuhan dari Surabaya. Saya dengar berita juga dari Ujung Pandang sudah akan berangkat, dari Kupang sudah akan berangkat. Mereka akan sudah ke sana untuk mendahului kita dalam pelayanan ini. Jadi kita sudah harus dalam siap sedia hari-hari ini, siap sedia. Penyelesaian administrasi mohon saudara perhatikan dalam kesempatan ini supaya memudahkan. Kalau setiap pelayanan itu sesuai dengan jadwal yang kita kerjakan, kita selesaikan, maka semakin perhatian kita terpusat pada pelayanan pada hari yang ditentukan 23, 24, 25 November yang akan datang. Jadi jangan kita tabung-tabung pekerjaan tidak diselesaikan. Biar kita selesaikan sesuai dengan sistem yang kita sudah buat untuk kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, kita bersama-sama berdiri, kita melakukan nyanyian mari. Pelayan-pelayan perjamuan suci, pelayan-pelayan perjamuan suci datang di hadapan sini. Kita datang kepada Tuhan. Bersama kita berdiri, nyanyian melayani Tuhan. Melayani nomor berapa? Nomor 238. Mari. Ya. Tiada lebih indah ku melayani Yesus.
Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walau ku suka dan berat jalanku, takkan aku mundur sebelum berakhirku, karena aku tahu apa arti hidup. Terindah dalamku, Terindah dalamku, darahku tinggalkan, terkasih dalamku, darahku lepaskan, asal hati Yesus merasa senang selamanya, karena aku tahu apa arti hidup. kita angkat tangan kita dua ke atas. Ukur. Turunkan tangan, taruh di atas hatimu, berdoa. Benarkah saudara mau melayani Tuhan? Mulut kita sudah mengucapkan. Tes kembali, apa hatimu benar mau melayani Tuhan, atau hanya sekedar ucapan kata-kata nyanyian yang tidak ada arti apa-apa jikalau tidak berasal dari hati yang benar. Allah kita Allah yang benar. Dia sudah berkemurahan kepada kita. Haleluya. Untuk apa kemurahan ini? Kita pakai untuk diri kita sendiri, itu tidak salah, tetapi tidak cukup. Haleluya. Sementara di samping kiri kanan kita masih banyak orang yang perlu pelayanan ini. Haleluya, 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 haleluya. Saudara yang benar-benar mau melayani Tuhan, angkat tanganmu kembali dua ke atas. Tangan itu tadi dari hatimu. Sekarang tangan itu engkau nyatakan, engkau tunjukkan kepada Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Haleluya. Untuk mengisi kekosongan hati ini. Haleluya, 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 haleluya. Saudara bisa berdoa untuk pelayanan ini. Saudara bisa memberikan biaya pelayanan ini. Saudara bisa berdoa memberikan biaya, bahkan bisa ikut kalau saudara dengan sungguh-sungguh hati. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau sudah berikan kepada kami, merupakan kemurahan-Mu yang besar. Turunkan tangan. Sekarang Bapa, kami akan mengulurkan tangan kami, mengambil tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami menerima berkat dari perjamuan suci ini yang kami akan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita melakukan nyanyian ini dari hati yang sungguh-sungguh, dari sejujur-jujur hati, ya. Dari kepala. Haleluya. Tubuh Kristus, tanda kasih sayang, kasih mula-mula. Tapi juga inilah kemurahan Allah untuk kita bangsa kafir. Saudara-saudaraku, kita menerima penyelamatan dari Tuhan.